Baik, langsung untuk acara selanjutnya yaitu inti kajian kepada Ustadz kita, beliau Ustadz Mujiman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Adapun yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita saat ini akan membahas bab najis yang ma'fu atau najis yang dimaafkan. Namun sebelum itu kita review sejenak atas apa yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Di kesempatan yang lalu sudah kita pelajari bersama bab yang terkait dengan najis kotoran, kemudian juga muntah. Kita review sebentar terkait mengenai bab kotoran. Para ulama berbeda pendapat. Dua madhab itu menyebutkan bahwasanya kotoran hewan itu semuanya najis. Sementara dua madhab yang lainnya bahwa kotoran hewan itu dirinci. Jadi yang dua madhab menyebutkan semua kotoran itu najis, kemudian dua madhab yang lain kotoran itu dirinci. Untuk yang menyebutkan najis ini adalah dalam madhab Asy-Syafi'i dan juga dalam madhab Hanafi. Meskipun nanti kalau dalam madhab Syafi'i najisnya itu mutawassithah, kalau madhab Hanafi najisnya mukhaffafah. Jadi najis sedang sama najis ringan. Sementara kalau madhab Maliki dan madhab Hambali kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa kotoran hewan yang hewan tersebut dagingnya halal dimakan, dagingnya halal dikonsumsi, maka kotorannya tidak najis. Contohnya sapi, kambing, ayam, unta, maka kotorannya tidak dihukumi najis karena dagingnya halal dimakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perintah Nabi kepada sahabat yang pada saat tiba di Madinah itu sakit, kulitnya gatal-gatal karena cuacanya berbeda. Kalau bahasa sekarang apa nih? Pindah tempat, kulitnya bermasalah, alergi. Maka Nabi perintahkan untuk minum abwaliha wa albaniha, untuk meminum kencing unta dan susu unta. Ini Rasul perintahkan.
Padahal kita sama-sama tahu bahwa abwal atau baul, pipis, ini Nabi perintahkan untuk minum. Mungkinkah Nabi memerintahkan untuk meminum yang najis? Kalau alban atau laban ini jelas tidak najis, tetapi untuk pipisnya. Karena Nabi perintahkan untuk minum, maka menunjukkan kalau kotoran hewan, yang hewan itu dagingnya halal dikonsumsi, itu tidak najis. Yang kedua, Nabi juga pernah sholat, wa kana yusalli, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sholat fi marabidil ghanam, di tempat pemeliharaan kambing. Ini juga dalil bahwasanya kotoran kambing, dan kambing itu dagingnya halal dikonsumsi, menunjukkan tidak najis. Sehingga disinilah mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci dan boleh untuk diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Tentu ini berbeda dengan arus pada umumnya. Di tempat kita pada umumnya memahami bahwa kotoran hewan itu najis, sehingga tidak boleh dijual beli. Ketika dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan perubahan wujudnya. Baik, ini terkait dengan pendapat para ulama terkait dengan kotoran. Review yang kedua adalah tentang air mani. Untuk air mani ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, air mani ini adalah suci. Jadi air mani dihukumi suci. Maka kalau demikian, ketika seseorang diperintahkan mandi itu bukan karena najis, tetapi karena perintah, karena sebagai bentuk ibadah, dan maninya tidak najis. Dalilnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha mengorek atau mengerik ya, ketika di izar Nabi, di kain Nabi itu ada air mani. Kalau basah maka dibasuh dengan air, kalau kering dikerik dengan kuku. Nah, andai ini najis pasti dicuci, ternyata hanya dikerik, maka menunjukkan itu tidak najis. Ini pandangan mazhab Maliki dan pandangan pandangan mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Kebalik nanti. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali seperti itu. Nah, di buku ini, di kitab ini tidak disebutkan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Tapi ketika kita membaca literatur lain, kitab lain, maka di situ disebutkan bahwa dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyebutkan bahwa air mani itu najis. Maka ini adalah silang pendapat di kalangan para ulama. Terlepas dia najis atau tidak, keduanya sama-sama mewajibkan mandi junub. Nah, jadi terlepas itu dihukumi najis ataupun tidak, tetap keduanya mewajibkan mandi junub. Nah, tetapi berbeda kalau kemudian air mani ini mengenai kain atau yang lainnya. Kalau dihukumi najis maka harus dicuci, tapi kalau tidak dihukumi najis maka tidak perlu dicuci, bahkan cukup dikerik saja. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah muntah. Untuk muntah itu ada qolas, ada qoi. Jadi ada qoi, ada qolas. Ini berbeda. Kalau yang disebut dengan qoi itu muntah makanan, kalau qolas itu muntah air. Nah, kemarin salah satu pembahasan yang
dibahas tentang qai ini, tentang muntah ini najis atau tidak, maka para ulama termasuk di dalam masalah ini adalah ulama mazhab Hanafi menghukuminya sebagai najis mughalladhah. Jadi dalam mazhab Hanafi muntah itu termasuk najis besar, najis mughalladhah. Kalau muntahnya ini memenuhi mulut, jadi begitu muntah mulutnya penuh dengan makanan, maka ini najis mughalladhah. Sehingga di dalam mazhab Hanafi ketika orang muntah itu wudunya juga batal. Jadi dalam mazhab Hanafi kalau ada orang muntah itu wudunya batal karena dihukumi sebagai najis mughalladhah. Demikian pula dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali itu juga sama, bahwa kalau kita muntah maka pada saat muntah tersebut itu sebagai najis. Karena najis maka harus berwudu. Jadi harus berwudu. Wudunya batal. Tetapi di dalam mazhab Maliki itu ada perbedaan mengenai masalah muntah. Apakah keluarnya dari lambung atau bukan? Seperti misalnya liur atau ngiler ya, itu keluarnya dari mana? Apakah dari lambung atau bukan? Kalau keluarnya dari lambung, makanan sudah berubah, maka itu najis. Tapi kalau belum berubah atau keluarnya bukan dari lambung, artinya kolas, muntahnya air, maka ini tidak najis. Kalau dari lambung itu bentuknya makanan, kalau bukan dari lambung biasanya bentuknya bukan makanan atau muntah air, atau yang biasa disebut dengan kolas, maka ini tidak najis kecuali tercampur dengan kotoran dan berubah bentuknya. Tetapi dalam mazhab Maliki dan juga dalam mazhab Syafi'i, muntah itu tidak membatalkan wudu. Jadi muntah itu tidak membatalkan wudu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan muntah adalah najis, meskipun muntah tersebut berubah ataupun tidak berubah, tetapi tidak termasuk pembatal wudu, sehingga cukup kumur-kumur saja. Sehingga meskipun dalam mazhab Syafi'i itu menajiskan muntah, apapun jenis muntahnya, tetapi ada letak perbedaan ketika kita pada saat muntah perlukah berwudu lagi atau tidak. Maka jawabannya kalau dalam mazhab Syafi'i muntah tidak perlu berwudu. Berbeda dengan mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Maka kalau muntah harus berwudu. Saya yang biasa ngeruqyah ini agak repot juga ketika pakai pendapat yang muntah harus berwudu. Begitu muntah silahkan wudu lagi. Balik lagi. Ukhruj Allah. Oh, muntah. Silahkan wudu lagi. Karena memang sunnahnya kalau batal itu wudu. Saya memilih yang tidak batal. Qadarullah, karena saya hampir tiap hari dimintai tolong untuk meruqyah, meskipun tidak buka klinik ya, tapi kan dimintai tolong untuk meruqyah, dan hampir tiap hari melihat pemandangan orang muntah. Kalau saya memilih pendapat mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, ini akan menyulitkan, meskipun ketika ruqyah tidak diwajibkan berwudu. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya di sini tentang muntah sudah jelas nih. Sekarang kita akan masuk pada najis yang dimaafkan atau najis ma'fu. Nah, prinsip dalam agama kita bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama mengenai najis ma'fu itu adalah ranahnya ranah istihad, ranah pendapat para ulama. Jadi ranah pendapat para ulama mengenai najis yang dimaafkan. Ini mengacu pada prinsip
wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Ini adalah firman Allah, dan Allah tidak menjadikan bagi kita di dalam agama satu kesulitan. Maka ketika di situ ada kesulitan tidak bisa dihindari, maka ini masuk dalam kategori wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak membebani kalian dalam agama ini suatu kesulitan. Demikian pula prinsip yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ini prinsip untuk memudahkan, karena najis-najis tersebut pada umumnya yang disebut ma'fu itu sulit untuk dihindari. Karena sulitnya untuk dihindari, maka dikategorikan oleh para ulama sebagai najis yang dimaafkan. Dan memang di dalam agama kita, sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada wilayah-wilayah yang dimaafkan. Misalnya dalam Arba'in An-Nawawi itu disebutkan, Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ada 3 perkara yang dimaafkan di dalam agama ini untuk umat Islam. Yang pertama adalah al-khata', sesuatu yang tidak sengaja. Ini sesuatu yang tidak sengaja. Maka dalam surah Al-Ahzab ayat 5, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Tidak berdosa bagi kalian bagi yang kalian tidak sengaja. Kemudian juga yang kedua adalah an-nisyan, sesuatu yang lupa. Lupa itu bagi kita juga dimaafkan. Maka disebutkan manusia itu makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kemudian yang ketiga wa mastukrihu alaih, perkara yang kita terpaksa atau dipaksa. Itu sesuatu yang sifatnya terpaksa atau dipaksa, maka ini termasuk perkara yang darurat. Kalau terpaksa itu darurat, kalau dipaksa itu kita tidak punya keinginan, tidak punya pilihan, maka itu juga termasuk perkara yang dimaafkan. Maka ada ayat pula, kalau kita berbicara tentang masalah makanan itu ada yang dimaafkan. Kalau itturro, kalau darurat, ghairu baghin, tidak berlebihan, wala atin, dan tidak punya keinginan, untuk mengulang lagi. Baik, itu prinsip mengapa perkara-perkara yang di sini masuk dalam kategori najis yang ma'fu atau najis yang dimaafkan, karena sulitnya untuk menghindari macam-macam najis sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai najis yang dimaafkan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki. Di dalam pandangan ulama mazhab Maliki ini sudah direview, sudah dirangkum mengenai daftar najis yang dimaafkan. Itu bisa dilihat di kopian teman-teman, ada 14 macam najis yang dimaafkan. Tetapi pada umumnya salah satu hujahnya sama, yakni karena menyulitkan. Jika najis tersebut harus dihilangkan. Nah, mazhab Maliki menyebutkan 2 pendapat yang masyhur dalam masalah menghilangkan najis. Yang pertama, hukumnya wajib sebagai syarat sahnya sholat. Jadi yang pertama adalah hukumnya wajib sebagai syarat sahnya sholat. Maka kalau kita melihat, memang Nabi pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat bi ghairi tuhur. La yaqbalullahu salata bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Wala sadaqah min ghulul. Tidak pula menerima sedekah dari hasil korupsi. Jadi Allah tidak menerima salat bi ghairi tuhur, tanpa suci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Namun memang yang kedua
itu di dalam mazhab Maliki itu disebutkan bahwasanya hukumnya sunnah. Sehingga di dalam bab ini ada penjelasan mengapa disebut wajib dan mengapa disebut sunnah. Adalah orang tersebut mesti ingat ada najis dan mampu menghilangkannya. Jadi kalau ingat dan mampu menghilangkannya, maka hukumnya wajib. Ingat ada najis dan mampu menghilangkan najis. Jadi sekiranya misalnya seseorang sholat padahal masih ada najis, tetapi dia lupa dan tidak mampu menghilangkannya, maka sholatnya menurut pendapat di dalam mazhab Maliki itu masih sah. Kalau karena lupa atau karena tidak mampu menghilangkannya, karena sulitnya dihilangkan. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini juga disebutkan mengenai masalah sengaja atau tidak sengaja, itu hukumnya berbeda. Kalau sengaja maka jelas batal, tetapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Tapi insya Allah pendapat yang benar, kalau memang ada najis maka hendaknya dibersihkan semaksimal mungkin. Dan kalau sudah sampai batas maksimal tidak bisa bersih, maka ini di dalam agama kita sesuatu yang sifatnya wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kita di dalam agama satu kesulitan. Kemudian yang berikutnya, di daftar ini yang dimaafkan adalah untuk yang pertama, apa saja yang mengenai pakaian atau badan dari air kencing atau kotoran bayinya, meskipun itu bukan anaknya, jika dia sudah berusaha keras untuk menghindari terkena percikan kencing atau kotoran tersebut, dan dianjurkan untuk mempersiapkan pakaian lain untuk sholat. Jadi najis yang mengenai pakaian atau badan dari percikan. Maka kalau yang semacam ini menurut mazhab Maliki termasuk yang dimaafkan, karena percikannya tidak bisa dihindari. Tentu percikan yang dimaksud adalah percikan yang seujung jarum, bukan percikan yang ketok teles. Jadi kalau teman-teman sedang pipis, itu kalau lagi terpapar sinar matahari, itu akan nampak ada percikan. Percikannya hanya seujung jarum. Dan kalau dilihat di pakaiannya, nampak apa tidak? Tidak nampak. Maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Demikian pula terkena kotoran yang lainnya, baik itu bayinya sendiri atau orang lain. Jadi apa yang mengenai pakaian atau badan dari air kencing atau kotoran bayinya, meskipun itu bukan anaknya, maka ini kencing bayi atau baik anaknya ataupun bukan, yang tidak bisa dihindari. Percikan loh ini, bukan apa kesentor. Baik Bapak dan Ibu, ketika kita sudah berusaha keras untuk menghindari terkena, ternyata masih kena, maka ini silahkan untuk kemudian menggunakan dimaafkan, dan silahkan persiapkan pakaian yang lain jika memang nampak tersebut ada pipisnya. Kemudian yang kedua, basahnya penyakit wasir jika mengenai badan penderitanya atau pakaiannya setiap hari. Jadi ada satu jenis penyakit yang mau tidak mau
najis ini mengenai dirinya setiap hari. Contohnya adalah sakit wasir. Tetapi dalam hal ini yang dimaafkan adalah bagian keluarnya. Untuk tangan itu tidak dimaafkan, karena tangan itu mudah untuk dicuci. Sementara kalau yang bukan tangan, kalau harus dicuci mau berapa kali nyucinya. Sebagaimana orang anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh bahasa Indonesianya apa? Tawar-menawar. Masuk tawar-menawar. Baru denger saya anyang-anyangan bahasanya tawar-menawar. Itu nyang-nyangan itu. Ini anyang-anyangan kok nyang-nyangan. Ya. Maka orang yang anyang-anyangan itu ya, ini sesuatu yang dimaafkan. Cukup dia bersuci, sesudah itu diabaikan saja. Kalau dia harus cuci mau berapa kali nyuci, kalau harus ganti celana mau berapa kali ganti. Begitu sholat, aduh netes lagi, ganti lagi, wudu lagi, Allahu Akbar, waduh netes lagi, ganti lagi. Itu sampai koleksi celananya habis itu. Maka ini perkara yang menyulitkan. Maka kalau demikian, yang semacam ini termasuk yang dimaafkan. Maka kalau demikian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan bersuci sehari 2 kali atau sebagaimana umumnya bersuci, kemudian bagian yang tangannya setiap saat dibersihkan. Berbeda dengan badan dan pakaian. Kalau pakaiannya harus dicuci setiap saat, mau berapa kali nyuci? Ya ora garing nanti. Demikian pula kalau badannya harus dicuci setiap saat, itu mau berapa kali dia bersuci? Jadi misalnya setiap netes harus istinja. Orang wasir atau orang anyang-anyangan. Wah netes, istinja. Wah netes lagi, istinja lagi. Wah netes lagi. Mau berapa kali ke kamar mandi? Baik. Di bab ini juga disebut kencing manis. Nah, barangkali ini maksudnya adalah seperti yang tadi kita sampaikan, anyangan. Maka tidak wajib dibersihkan dari badan atau pakaian atau tempat yang tidak memungkinkannya untuk pindah ke tempat lain pada saat kejadian. Kalau kejadiannya di rumah sih tidak masalah. Anyang-anyangan tapi pas di rumah. Ini pas perjalanan orang gowo ganti. Kalau orang kaya mampir hotel nyewo. Lah kalau seperti saya yang guru honorer, itu nggak bayar bisnya saja sudah pas-pasan, apalagi harus nyewa pakaian. Baik. Sehingga di sini menurut mazhab Maliki, kalau posisi seperti wasir, seperti anyang-anyangan, itu tidak wajib dibersihkan dari badan atau pakaian jika memang tidak memungkinkan untuk pindah tempat atau tidak memungkinkan untuk bersuci. Ini termasuk najis yang dimaafkan. Tentu nanti ketika kita mengkaji dalam pandangan mazhab yang lain, itu bisa berbeda pendapat. Nah, tapi dalam mazhab Maliki ini ada kemudahan. Kemudahannya adalah kalau memang ada kesulitan, ya sudah. Yang penting saat kita mau ibadah, mau sholat, kita membersihkan diri, setelah itu diabaikan saja. Kemudian yang berikutnya, apa yang mengenai pakaian atau badan seperti tukang jagal darah. Kalau tukang jagal kan kena darah. Kemarin sudah kita pelajari tentang darah, dan hukum darah menurut para ulama hukumnya najis kecuali darah yang tidak mengalir. Baik, maka tukang jagal itu mau tidak mau kecipratan
darah. Maka darah yang nyiprat dari tukang jagal itu termasuk yang dimaafkan. Karena kadang-kadang meskipun sudah dicuci itu ada darah yang kelewatan. Pengalaman kemarin sebelum beberapa saat yang lalu ada ibadah kurban. Saya yakin Bapak Ibu ketika ikut nangani itu meskipun sudah bersuci, sudah berwudu, setelah sholat masih menjumpai ada bagian yang menempel, entah di sarung atau di baju atau di tangan atau di kaki. Padahal nampaknya tadi bersihnya pada saat dicuci ya wis resik kabeh. Setelah sholat loh kok masih ada butiran darah yang kering yang menempel. Maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Demikian pula tukang bersih toilet. Tiap hari kerjaannya membersihkan toilet. Bisa ganti 5 kali dia kalau harus ganti. Baik, Bapak dan Ibu, maka cukup gantinya pada saat dia cukup bawa 2 pakaian. Ada pakaian yang memang najis dia pakai untuk membersihkan toilet, lalu pas sholat cukup ganti pakai pakaian yang bersih. Tidak setiap kena, ganti, kena lagi, ganti, kena lagi, ganti. Bisa berapa kali nanti ganti? Maka cukup disiapkan pakaian ganti untuk sholat. Tidak perlu ganti setiap saat ketika kena najis. Artinya di dalam hal ini mazhab Maliki memberikan toleransi menggunakan pakaian yang terdapat najis karena pekerjaannya berhubungan dengan najis. Bayangkan kalau tukang bersih toilet begitu nyiram begitu kecipratan, waduh, ganti. Nanti nyiprat lagi, ganti lagi. Mau berapa kali? Bisa 5 kali, bisa 10 kali atau berapa kali kira-kira? Maka cukup gantinya pada saat mau sholat. Bawa 2 saja. Yang lainnya kalau bahasa sini apa? Telesan apa regetan? Regetan ya. Jadi tetap pakai regetan. Meskipun itu terdapat najis, itu tidak masalah. Demikian pula dokter yang mengobati luka. Demikian pula dokter yang mengobati luka. Pada prinsipnya ini semua dalam mazhab Maliki termasuk perkara yang dimaafkan. Meskipun demikian tetap dianjurkan untuk menyiapkan pakaian ganti untuk sholat. Jadi meskipun secara prinsip itu dimaafkan, tetapi pakaian ganti untuk sholat sebaiknya disiapkan. Kemudian yang kelima, kita percepat. Nah, sebentar lagi sudah pukul 9. Ini masih 2 lembar. Yang kelima, darah sendiri atau orang lain yang mengenai pakaian atau badan atau tempat orang yang sedang sholat. Darah manusia maupun darah hewan. Nah, di dalam mazhab Maliki sekalipun babi. Kemarin sudah kita bahas bahwa dalam mazhab Maliki pandangannya mengenai masalah najis memang sedikit berbeda dengan pandangan ulama mazhab lain. Nah, jadi pandangannya memang sedikit berbeda dengan ulama mazhab yang lain. Termasuk dalam masalah ini di dalam mazhab Maliki menyebutkan setiap makhluk yang masih hidup itu suci, sekalipun anjing ataupun babi. Jadi dalam mazhab Maliki anjing maupun babi itu dihukumi suci. Jadi mazhab Maliki anjing maupun babi itu dihukumi suci, tidak dihukumi najis. Meskipun tetap haram dikonsumsi, meskipun tetap harus ketika dijilat anjing pada bejana tetap harus dicuci sebanyak 7 kali. Tetapi mencucinya bukan karena najis, tapi karena perintah. Jadi menurut mazhab Maliki anjing itu tidak najis, anjing itu suci. Demikian pula babi itu tidak najis, babi itu suci menurut mazhab Maliki. Meskipun sama-sama nanti harus dibersihkan, tetapi bukan karena najis, tetapi karena perintah. Demikian pula dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi juga bahwa badan anjing itu
suci. Jadi mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa badan anjing itu adalah suci selama dia masih hidup. Hanya saja air liur anjing menurut mazhab Hanafi itu najis. Yang najis hanya air liur anjingnya. Jadi kalau bukan bagian dari air liur anjingnya dalam mazhab Hanafi maka tidak najis. Nah, mungkin kaget ya, kok begitu? Nah, ya begitulah para ulama berbeda pendapat. Meskipun beda pendapat, tapi kalau dijilat itu semuanya tetap dicuci sebanyak 7 kali. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini darah sendiri atau darah orang lain, baik yang mengenai pakaian atau badan atau tempat orang yang sholat, darah manusia maupun darah hewan, sekalipun darah babi, jika ukurannya tidak lebih daripada koin 1 dirham, yakni lingkaran hitam yang ada pada kaki birol, artinya ukurannya adalah ukuran 1 dirham, ukuran koin, maka ini termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Hukumnya sama dengan darah atau nanah cair atau nanah kental. Ini pandangan mazhab Maliki seperti itu. Maka teman-teman semua, kalau saya secara pribadi ketika membahas mengenai bab masalah babi dan juga anjing, ini saya lebih memilih pendapat ulama mazhab yang lain, dan saya tidak merekomendasikan untuk memilih mazhab ini. Nah, dalam masalah babi dan anjing, jadi ada yang pilih, janganlah, sangat. Tapi ini cukup kita mengetahui saja. Berikutnya, orang yang badannya atau pakaiannya atau tempatnya terkena kencing atau kotoran kuda atau keledai atau birol, jika dia seorang yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan penggembalaan. Jadi kalau dalam pandangan ulama dalam hal ini tadi sudah kita sampaikan mengenai masalah hukum kotoran, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat hukumnya najis, ada yang berpendapat hukumnya tidak najis. Nah, dalam mazhab Maliki itu pada prinsipnya bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu hukumnya suci. Sehingga ketika ada orang yang badannya atau pakaiannya atau tempatnya terkena kencing atau kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dan pekerjaannya bersentuhan langsung dengan penggembalaan makan atau penggembalaannya atau memberi makannya atau mengikatnya atau semacamnya, maka ia dimaafkan dikarenakan sulitnya menjaga dari terkena kotoran. Karena memang di dalam mazhab Maliki bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Demikian pula di bab ini berlaku untuk kotoran ayam, kotoran mentok, bebek, burung. Intinya yang penting dagingnya halal dimakan, maka kotorannya suci. Termasuk dalam mazhab Hambali, kalau dagingnya halal dimakan, kotorannya suci. Maka tidak mengapa dalam mazhab ini ketika kena hal tersebut, maka ini perkara yang dimaafkan. Karena memang asalnya menurut pendapat ulama mazhab Maliki maupun Hambali, kotoran hewan-hewan tadi dagingnya halal dimakan. Karena dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Dan saya secara pribadi dalam hal ini memilih pendapat bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci atau tidak najis. Meskipun demikian, kalau kena kotoran tersebut tetap perlu dicuci. Kenapa? Karena su'ul adab yang buruk. Ketika kita mau ketemu Pak RT saja, kalau ada kotorannya atau bau, kita mandi dulu. Apalagi untuk
sholat. Jadi bersucinya bukan karena najis, tetapi karena adab. Jadi kalau kita mau menghadap Allah, usahakan dalam posisi yang terbaik. Mau pengajian ke sini saja yang dari kandang itu, kira-kira langsung ke sini apa? Dicuci dulu, ganti dulu. Apalagi untuk sholat. Meskipun prinsipnya tadi suci. Yang berikutnya masih menurut mazhab Maliki. Ini masih banyak ya, tidak apa-apa ya. Nanti silahkan dipelajari sendiri di rumah kalau tidak cukup waktunya. Bekas lalat atau nyamuk atau semut kecil yang hinggap di tempat najis, dengan sedikit membawa najis. Jadi kalau lalat kan dia mencoer akaruan, maka ini termasuk yang ma'fu. Belum lagi ada hadis Nabi yang menjelaskan kalau ada lalat masuk ke dalam gelas atau dalam bejana, maka Nabi perintahkan untuk ditenggelamkan. Ini silahkan bagi teman-teman yang kecemplungan lalat untuk ditenggelamkan, dan itu tidak najis dan boleh untuk diminum. Saya sangat yakin dengan hadis Nabi ini. Insya Allah tidak berbahaya. Hanya saja saya merasa jijik. Ya, suci, tetap suci, tidak najis, aman. Jadi aman. Silahkan kalau ada yang kedapatan seperti itu, jangan ragu-ragu, tenggelamkan, diaduk dan diminum. Saya tidak ragu, saya yakin ini aman. Hanya saja saya merasa jijik. Teman-teman silahkan. Kalau saya yakin ini tidak apa-apa. Jadi ada yang pernah nenggelamin gitu? Ya? Ditenggelamkan terus dibuang. Podo wae, Pak. Jadi ditenggelamkan dibuang podo wae. Tapi prinsipnya lalat tidak najis ya. Lalat tidak najis. Sehingga sampai Nabi perintahkan dimasukkan ke dalam gelas, silakan diaduk. Nah, di satu sayapnya ada racun, di sayap yang lain ada penawarnya. Jadi biar racunnya tawar. Dan insya Allah tidak membahayakan. Nah, meskipun demikian, kalau saya disuruh minum, bukan tidak yakin, tapi karena najis. Karena jijik. Bukan karena tidak yakin, tapi karena jijik. Ingat, mencok nang kono. Ingat itu aja. Kalau tidak ingat-ingat yang begitu ya minum aja. Baik. Jadi karena jijik ya, itu tidak najis. Yang berikutnya bekas darah bekam. Jadi bekas darah bekam setelah diusap dengan lap atau sejenisnya, ia dimaafkan sampai sembuh sehingga dibersihkan dengan air. Jadi ketika kita dibekam, maka biasanya ada darah yang merentus. Merentus itu apa bahasa Indonesianya? Ya, apa? Merembes. Kalau merembes itu ya, bocor, merembes dia. Ya, semanut lah. Maka ini termasuk perkara yang dimaafkan karena tidak bisa dihindari. Cipratan lumpur di jalan bekas hujan atau airnya yang bercampur dengan najis, maka ini juga tidak bisa dihindari pada saat kita sedang hujan. Maka selama terkenanya masih di jalan, meskipun setelah hujan berhenti, ia dimaafkan. Tapi syaratnya ada 3. Jadi nanti silahkan dimurojaah di rumah. Jadi syaratnya ada 3. Apa saja? Hendaknya najis yang tercampur tidak lebih banyak dibanding air atau tanahnya. Jadi kalau najisnya lebih banyak, ngelewati kotoran babi sak truk, ini berarti kotorannya lebih banyak. Ini tidak terpenuhi syarat. Tapi kalau
kotorannya sak 6 lik, nah, kemudian airnya banyak, nah, ini lain cerita, atau tanahnya banyak. Yang kedua, hendaknya itu bukan murni najis yang tidak disertai air ataupun tanah. Nah, kalau murni najis tanpa ada air, tanpa ada tanah, maka itu statusnya najis. Yang ketiga, hendaknya tidak dengan sengaja melakukannya. Artinya menyengaja pindah dari jalan yang bersih menuju jalan yang kena najis. Oh, itu apa? Kotoran babi ya? Ah, tak nyoba gitu kan. Nah, maka yang begitu ini tidak boleh. Jadi memang betul-betul tidak sengaja. Tidak sengaja terkena najis yang ada di sisa air hujan atau parit atau rawa yang di situ bercampur dengan air dan tanah. Maka tanpa 3 syarat ini dihukumi najis. Tetapi kalau terpenuhi 3 syarat ini, pakaian kita yang kena air yang tercemar dengan najis itu tidak dihukumi najis. Syaratnya apa tadi? Pertama, najis yang tercampur tidak lebih banyak. Kalau najisnya lebih banyak, kotorannya sak truk, airnya sak ember, nah, maka ini najis karena kotorannya lebih banyak. Yang kedua, hanya najis saja, kotoran babi tok misalnya, tidak ada yang lainnya, maka ini jelas najis. Yang ketiga, dia menyengaja, maka juga jelas najis. Maka pastikan yang pertama bahwa najisnya lebih sedikit, pastikan yang kedua bahwa najis tersebut bercampur dengan yang lain, yang ketiga pastikan melakukan terkena najis tersebut sesuatu yang sifatnya tidak sengaja. Bahkan kita sering, saya sebagai wong cilik itu kemana-mana pakai sepeda motor itu, terutama kalau di ring road, Masya Allah kadang-kadang ada truk lewat bus gitu, basah semua itu, padahal tidak posisi sedang hujan. Nah, itu sudah apa istilahnya kalau musim hujan makanan sehari-hari. Sehingga saya sering kalau pas musim hujan itu, kalau ada acara di Jogja, saya bawa kain ganti. Kenapa? Karena meskipun pakai jas hujan tembus. Nah, kadang-kadang kalau posisi tidak hujan sekalipun, ketika ada comberan itu kena, sehingga harus ganti. Baik, ada yang pernah ngalami serupa dengan saya, dimandikan sama truk gitu? Ya sering ya. Ya tapi harus diterima dengan lapang dada ya, mosok truknya duya. Yang ke-10, nanah yang mengalir dari bisul. Tahu bisul? Ya, bahasa Jawa ini apa? Wudun. Nah, yang jumlahnya lebih dari 1. Kalau 1 itu diminta untuk bersih-bersih. Kalau lebih dari 1 itu dimaafkan, karena susah untuk dibersihkan lebih dari 1. Maka di sini madzhab Maliki wudun yang lebih dari 1. Nang bathuk telu. Itu bersih-bersihnya gimana? Dibersihkan 1 sini mengalir, dibersihkan ini sini mengalir. Atau di pantat ada 2 misalnya. Itu bersih-bersihnya juga susah. Tapi kalau 1 itu masih mungkin untuk dibersihkan. Baik itu mengalir dengan sendirinya ataupun karena dipencet, sekalipun tidak perlu dipencet. Nah, karena banyaknya bisul bisa jadi memang tidak butuh dipencet, sehingga ia dimaafkan meskipun jumlahnya melebihi ukuran koin 1 dirham. Maka beruntunglah orang yang kena bisul lebih dari 1. Kenapa? Karena najisnya dimaafkan. Jadi kalau dalam madzhab Maliki najisnya dimaafkan kalau bisulnya lebih dari 1. Ini beruntung apa enggak ini? Ya, beruntung karena ada kemudahan ya. Sakit kok beruntung ya. Baik. Ya, ini cara mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Nah, kalau kita hanya berpikir waduh kena bisul 2, oh itu ngelokro. Tapi ketika kalau 2 itu najisnya dimaafkan, alhamdulillah kan gitu. Nah, baik. Kalau 2 maka tidak harus dibersihkan setiap saat, maksudnya
silahkan dibersihkan setiap saat meskipun tidak harus bersih karena sulit untuk dihindari karena jumlahnya lebih dari 1, bahkan kalau 2 atau 3 meskipun tadi cairannya itu melebihi koin 1 dirham. Kalau 2 kan mongah-mongah itu kan lebih dari 1 koin 1 dirham, ya sudah, itu nanahnya dimaafkan. Yang ke-11, ini baru 1 tapi sudah. Ya nanti sekilas-sekilas mohon ya, biar selesai 1 kali pertemuan. Kotoran kutu meskipun banyak, jika kutunya makan darah yang mengalir maka kotorannya najis, namun dimaafkan. Termasuk nyamuk nih. Tetapi darahnya ia seperti darah yang lain, tidak dimaafkan jika melebihi ukuran koin 1 dirham. Nyamuknya gudi begitu sehingga atau kutunya gudi, kutu yang menghisap darah, kemudian ditablek plek gitu, melebihi ukuran 1 dirham, itu najis. Tapi kalau tidak melebihi ukuran 1 dirham maka itu dimaafkan. Nah, biasanya kalau nyamuk itu ditablek plek itu ada 1 dirham enggak ada ya. Maka itu termasuk yang dimaafkan. Nah, kalau kutu ada yang 1 dirham, ada. Kutu sapi. Ya. Apa namanya kutu sapi itu? Japes ya. Itu gede tuh itu. Nah. Ya. Baik. Intinya untuk darah di sini dalam mazhab Maliki tidak najis atau dimaafkan jika darah tersebut ada pada kutu atau nyamuk yang jumlahnya sedikit. Yang ke-12, air yang keluar dari mulut orang yang tidur, iler, jika ia berasal dari lambung di mana warnanya kuning atau bau anyir maka ia najis, tetapi dimaafkan jika selalu demikian. Jadi untuk yang hobi ngiler ini menurut mazhab Maliki kabar gembira karena tidak najis. Tapi yang jarang-jarang ngiler itu najis. Jadi kalau ngilernya jarang-jarang maka ini yang berasal dari lambung, warnanya kuning dan bau anyir, jarang-jarang tapi maka itu najis. Tapi kalau selalu begitu itu dimaafkan. Sehingga kabar gembiranya apa ini? Ya. Kabar gembiranya dimaafkan. Ya. Tentu berusaha gimana caranya agar tidak ngiler. Yang ke-13 kita percepat. Bangkai kutu yang jumlahnya sedikit dimaafkan jika jumlahnya 3 ekor atau lebih sedikit. Nah, jadi ada bangkai kutu kalau jumlahnya lebih dari 3 ekor maka itu menurut mazhab Maliki najis. Tapi kalau hanya 3 ekor atau 2 ekor atau 1 ekor maka itu yang dimaafkan. Kalau orang zaman dulu yang pepetan tuh berapa kutu itu ya? Ya. Tahu pepetan ya? Pepetan tuh bahasa Indonesianya apa? Didis. Baru denger saya. Intinya bangkai kutu kalau sedikit itu tidak najis. Kalau banyak baru najis. Yang terakhir masih menurut mazhab Maliki bahwa bekas kotoran yang tersisa pada kubul maupun dubur pada saat kita istijmar. Tahu istijmar? Istijmar itu istinja tapi tidak dengan air tapi dengan batu. Jadi istinjaknya dengan batu, tidak cebok dengan air tapi dengan batu. Itu namanya istijmar atau dengan tisu. Nah, bahasa Indonesianya apa? Nek basa Jawa aku ora takon. Basa Jawa wis ngerti. Itu bahasa Arabnya istijmar. Basa Jawane nah, semua sudah tahu. Bahasa Indonesianya apa? Nah, saya tidak tahu. Karena tidak
Ini kenapa saya sering tanyakan bahasa Indonesianya, karena ada Mas Agus yang mendengarkan belum tentu bisa bahasa Jawa. Kalau misalnya tidak paham, nanti ada yang tanya apa itu ya, repot, maka perlu diterjemahkan. Ya, intinya beristinja tidak dengan air, itu namanya istismar. Dan itu masih menyisakan kotoran. Jadi tidak bersih 100%, masih peliket. Ada peliket apa mboten? Peliket kan? Nah, masih risih, tapi itu dimaafkan. Jadi itu dimaafkan. Maka kalau teman-teman misalnya lagi di hutan, lagi kemah, tidak usah ragu, silahkan pakai batu. Ya, karena memang yang tersisa itu dimaafkan. Ya, tidak harus pakai batu banyak. Kan tuntunannya berapa batunya? 3. Salah satu ajar kan 3 batu. Untuk menggunakan 3 batu. Nah, menggunakan 3 batu itu sudah cukup. Tidak perlu pakai batu 10. 3 oh masih ini. 4 oh masih ini. 5 sampai 10 tidak perlu. Cukup dengan 3 batu, atau sampai terasa nyaman meskipun masih keset atau peliket, maka itu dimaafkan. Baik, atau biasanya di hotel pakai tisu. Kalau di hotel pakai tisu itu ya kadang-kadang tidak ada embernya juga di hotel itu. Kalau saya, karena saya wong kampung, cleaning service-nya tak panggil itu Kang, Mas, hotel larang-larang nganggo ember. Ya. Pripun? Dan alhamdulillah digawake ember. Ning jebule ana tagihane. Baik. Jadi silahkan kalau di hotel nembung ember itu boleh, dibilang katrok ya ora apa-apa. Yang penting kita nyaman. Atau minta gayung itu boleh. Insya Allah tetap dikasih. Walaupun masuk tagihan ya. Tapi tetap dikasih. Lanjut. Dalam mazhab Hanafi, najis dibagi menjadi 2. Mughaladzah berat dan mukhafafah ringan. Najis mughaladzah menurut Imam Abu Hanifah adalah apa yang terdapat nas di dalamnya dan tidak ada nas yang menentangnya. Maka semua najis yang nasnya ada, maka menurut mazhab Hanafi adalah najis besar atau najis mughaladzah. Sehingga di sini berbeda dengan yang sudah sering kita pelajari di dalam mazhab Syafi'i. Najis mughaladzah adalah najisnya cilatan anjing. Sedangkan najis mukhafafah adalah apa yang ada nasnya dan ada nas lain yang menentangnya, seperti air kencing. Nabi bersabda, istanzihu minal baul, bersucilah dari pipis. Tapi ada hadis lain, Nabi memerintahkan sahabat untuk minum air kencing, maka dihukumi najis yang ringan. Ini menurut mazhab Hanafi. Dan untuk najis mughaladzah ada beberapa hal yang dimaafkan. Ukurannya tidak lebih dari koin 1 dirham. Jika tebal, beratnya tidak lebih dari 20 kirot. Kirot di sini adalah ukuran gram ya, bukan kirot dalam ya, bukan kirot dalam hadis Nabi yang menyebutkan 2 bukit Uhud, bukan. Sehingga di sini kalau ukurannya tidak lebih dari koin 1 dirham, maka itu dimaafkan. Ini mirip-mirip dengan yang dibahas oleh ulama mazhab Maliki. Dan najis yang tipis tidak lebih dari lekuk telapak tangan. Jadi di lekuk telapak tangan ada najisnya. Maka ini sesuatu yang sifatnya sedikit, dimaafkan untuk sahnya sholat, tetapi hukum sholatnya adalah makruh tanzih. Jadi dalam mazhab para ulama ketika menjelaskan makruh itu membagi menjadi 2. Yang pertama adalah makruh tanzih, yang kedua adalah makruh
tahrim. Nah, apa yang disebut dengan makruh tanzih dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali itu ada makruh tanzih sama makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang mendekati boleh. Nah, kalau makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Nah, itu namanya makruh tahrim. Ada dua jenis makruh, ada tanzih, ada tahrim. Maka hukumnya tidak sampai makruh tahrim karena dimaafkan. Nah, kalau makruh tahrim itu sangat dekat dengan haram. Maka menghilangkan kotoran sebesar koin dirham lebih ditekankan daripada menghilangkan kotoran yang lebih sedikit dari itu. Adapun memang yang masyhur dalam mazhab Hanafi adalah makruh tahrim. Jadi ketika kita ngomong mazhab itu bukan berarti Imam Abu Hanifah. Maka jangan kaget ketika kita berbicara mazhab, kadang dalam satu mazhab ada dua pendapat. Karena ketika disebut mazhab itu adalah sekumpulan ulama dalam mazhab tersebut, bukan imamnya. Nah, maka bisa jadi mazhab dengan imam itu pendapatnya tidak sama. Nah, sehingga jangan kaget Imam Syafi'i berkata begini, mazhab Syafi'i begini. Loh kok beda? Karena imam dengan mazhab itu tidak mesti sama. Sama juga di dalam mazhab Hanafi di sini. Kadang-kadang disebut mazhab Hanafi itu adalah murid dari Imam Abu Hanifah, termasuk kadang-kadang sahabat-sahabat dari Imam Abu Hanifah, sehingga terdapat dua pendapat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara lain di sini ada pipisnya kucing, tikus dan kotoran keduanya pada saat darurat. Kotoran tikus ini dimaafkan jika ia jatuh di bulir gandum dalam jumlah yang tidak banyak dan tidak tercium baunya. Kalau saya untuk saat ini memilih kalau ada kotoran tikus dan kita mengetahuinya, maka segera disterilkan. Kenapa? Selain kita mengkaji dalam bab fikih, maka kita juga perlu mengkaji dalam bab ilmu kesehatan. Itu penting. Nah, sehingga meskipun dalam fikih Hanafi membolehkan, tetapi kita harus mengkaji pula dari sisi kesehatan. Bahaya pipis tikus, bahaya kotoran tikus. Ketika kita kena kotoran tikus, maka menurut hitungan para dokter, ketika fisik kita lemah, maka akan mengancam jiwa. Nah, akan mengancam jiwa. Dan barangkali ketika ulama mazhab Hanafi dahulu berpendapat seperti ini, kasus diakibatkan oleh tikus belum seperti saat ini. Maka istihad para ulama itu biasanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat itu. Nah, sehingga kalau ada kotoran tikus, menurut mazhab Hanafi tadi dimaafkan. Kita ada pipis tikus atau kotoran tikus jatuh ke bulir gandum dan tidak tercium baunya, campur liyane, maka air kencingnya pun dimaafkan. Demikian pula kalau air kencingnya jatuh di sumur. Nah, kalau ini masuk akal. Nah, kalau pipisnya jatuh di sumur, ya terurai dengan air sumur yang banyak. Nah, tetapi kalau di bulir gandum tadi dan kita ketahui, maka itu hendaknya dibersihkan. Kalau masuk ke sumur itu tadi masuk dalam kategori darurat. Maka kalau kotoran itu mengenai pakaian atau tempat minum, maka dalam mazhab Hanafi tidak dimaafkan karena bisa dihindari. Sedangkan pipis kucing itu termasuk yang dimaafkan kalau mengenai pakaian menurut mazhab Hanafi. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tekan jam piro nanti nih. Untuk berikutnya nanti silahkan, pada prinsipnya pada umumnya ini masih sama dengan mazhab Maliki. Kalau sesuatu yang sifatnya sedikit dan tidak bisa dihindari, maka itu masuk dalam kategori darurat dan dimaafkan. Kemudian juga dalam mazhab Hanafi, kotoran yang dagingnya halal dimakan maupun tidak halal sama-sama najis, tetapi kalau tidak memungkinkan itu juga dimaafkan. Kemudian mazhab Syafi'i. Nah, kita percepat. Dalam mazhab Syafi'i juga dimaafkan dari beberapa perkara.
adalah apa yang tidak bisa dilihat oleh mata normal dari najis, sekalipun najis mughaladhah. Tidak tahu kalau tadi dijilat anjing. Maka selama tidak bisa dilihat, tidak diketahui, maka di situ termasuk najis yang dimaafkan. Demikian pula asap benda najis, ada bangkai dibakar, menghirup asapnya, itu tidak perlu hidungnya dicuci. Karena ini tidak bisa dihindari. Baik, maka ini tidak bisa dipisahkan. Maka berbeda kalau yang sengaja dilakukan pengasapan dengan sesuatu yang kotor. Demikian pula dalam masalah ini terkait dengan istinja sama. Nah, dengan istinja itu sama dengan mazhab Maliki tadi. Artinya kalau ada bekas kotoran, maka itu dimaafkan pada saat istinja, tidak bisa bersih. Nah, tetapi pemaafan ini dengan 4 syarat. Hendaknya najisnya tidak tampak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika tadi bersuci dari najis atau kotoran tadi, pertama najisnya tidak tampak, yang kedua airnya terjaga dari najis, di mana ujung pakaiannya tidak mengenai airnya dan pakaiannya tidak terkena cipratan. Yang ketiga, pada saat terkena najis dia sedang berjalan atau naik kendaraan. Kemudian yang keempatnya, sumber najisnya bukan di badan atau di pakaian. Ini terkait najis yang dimaafkan, yakni tanah yang ada di jalan yang tercampur dengan najis, syaratnya ada 4. Tanah yang bercampur najis dalam mazhab Syafi'i syaratnya ada 4. Tidak tampak, airnya terjaga dari najis, kemudian saat terkena najis sedang di jalan atau naik kendaraan, kemudian yang keempat, sumber najisnya bukan di badan atau di pakaian. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi mazhab Hanafi sudah, yang terakhir mazhab Hambali. Dimaafkan pada beberapa perkara, darah dan nanah yang sedikit jumlahnya. Tetapi pada prinsipnya di sini dalam mazhab Hambali masih mirip dengan mazhab yang lain. Sesuatu yang jumlahnya sedikit dan tidak bisa dihindari, maka najis tersebut termasuk najis yang dimaafkan. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk orang yang terkena wasir atau anyang-anyangan sepanjang hidup, sepanjang hayat, maka ini sama dengan kondisi orang yang istihadhah. Tahu istihadhah ya? Maka orang yang istihadhah itu diperintahkan untuk bersuci, kemudian silahkan sholat dan abaikan yang tadi keluar. Andaikan misalnya orang yang istihadhah ini harus bersuci terus, maka mau berapa kali dia bersuci, maka diabaikan. Sama juga dengan yang tadi beser atau wasir atau anyangan. Tadi di dalam mazhab Maliki sudah disampaikan, di situ sholatnya tetap sah karena memang tidak memungkinkan untuk dibersihkan, dan tidak perlu kemudian ketika sholat Jumat di situ komat ganti pempes. Jadi karena ini termasuk perkara yang darurat dan tidak bisa dihindari. Apakah kemudian perlu bertayamum? Jawabannya tidak perlu bertayamum kalau tadi ketika masuk masjid sudah berwudu. Nah, sudah berwudu, maka yang keluar setelah itu tadi sudah, ketika berangkat kan sudah ganti pempes, ketika berangkat sudah berwudu, semuanya sudah bersih. Nah, maka setelah itu diabaikan, tidak usah dipikirkan karena sesuatu yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak perlu bawa ganti pempes, tidak perlu diulang dengan tayamum atau tidak perlu diulang dengan wudu. Sama dengan posisi orang yang sedang istihadhah, tidak perlu mengulang dengan tayamum ketika merasa ada darah yang keluar. Apa juga termasuk, kan ada yang saat itu pakai satu kursi roda,
biasanya kan dia tidak bisa masuk serambi ataupun di masjid, cuma di halaman itu kan biasanya bawahnya itu ada kotoran ayam. Beliau itu menggelar senjata tapi di atas kotoran itu gimana Pak? Baik, ya kembali ke mazhab awal, kotoran ayam masuk yang najis apa enggak? Kalau saya memilih bahwa kotoran ayam termasuk yang tidak najis karena dagingnya halal dikonsumsi. Nah, maka ya tidak masalah. Kecuali kalau kemudian menggunakan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang kotoran hewan itu najis. Maka apa hukumnya? Hukumnya tetap sah karena tidak langsung menyentuh najis. Ada hailnya, ada pelapisnya. Dia kan tidak langsung nyentuh. Ya, maka dia tetap sah untuk sholat. Kecuali kalau dia menyentuh najis. Hanya saja untuk kesempurnaan sholat bagi yang menganggap itu najis, maka dibersihkan terlebih dahulu. Hanya saja kalau saya secara pribadi dari dulu saya memilih pendapat yang kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillahi. Mau tanya Ustadz, monggo. Tadi kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan tidak najis. Sebenarnya semua hewan dagingnya bisa dimakan, cuman halal atau tidak. Jadi kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Ya, memang benar dalam pandangan ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, memang yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Bagaimana hukumnya kalau jual kotoran sapi atau kambing? Ini topik yang kemarin. Tapi karena mungkin kemarin tidak hadir, akan saya kasih jawaban sekilas. Karena kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis, maka boleh jual beli kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dan boleh dimanfaatkan. Lain halnya kalau memilih pendapat bahwa kotoran hewan tadi najis, maka tidak boleh dijual beli. Sebab kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga haramkan harganya. Innallaha idza harrama syai'a harrama samanahu. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harganya. Maka kalau sudah memiliki pandangan bahwa kotoran ini tidak najis, maka kalau dijual silahkan dijual, kalau mau buat pupuk silahkan buat pupuk, tidak ada masalah. Kecuali kalau hewan itu dagingnya haram dimakan, baru kotorannya najis. Berbeda kalau dalam mazhab Syafi'i atau Hanafi yang menyebutkan bahwa kotoran tadi adalah najis, maka tidak boleh jual beli kotoran. Yang boleh adalah jual beli jasa. Jadi jasanya. Ini saya mengumpulkan 10 kronjot. Setiap saya mengumpulkan 1 kronjot, saya minta jasanya 10.000. Nah, karena 10 kronjot saya minta jasa mengumpulkannya sebanyak 100.000. Nah, tetapi kalau yang berpendapat bahwasanya itu tidak najis, ini 10 kronjot aku jaluk 100. Nah, sama apa beda? Beda. Yang satu jual pupuk, yang satu jual tenaga. Nah, jadi ada yang jual tenaga, ada yang jual pupuk. Baik, demikian. Cukup nggih? Ada lagi? Oh nggih, monggo. Yang saya mau tanyakan, saya itu kan masih punya anak yang sering ngompol. Ya. Terus kan ngompol di kasur walaupun sudah di PP, diganti spray, itu kadang masih baunya masih tembus. Nah, itu gimana? Kadang kalau pas ingat, mungkin pas tidur di situ kan ingat mau sholat ya ganti, tapi kadang kok cuma duduk atau gimana itu. Baik, terima kasih. Terkait menggunakan kasur yang tadi kena ompol, kemudian masih ada bau, najis apa tidak? Karena ada baunya maka najis. Prinsip najis itu kan tokmuhu, rasanya, walaupun tidak perlu dirasain ya. Nah, yang kedua launuhu, warnanya.
Yang ketiga, rihuhu, baunya. Maka karena terdapat bau, maka itu statusnya masih najis. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Apa itu? Perlu dikasih spray. Maka ketika dikasih spray berarti landasan kita itu bukan sesuatu yang najis, karena spraynya menutup najis. Itu dikasih apa? Perlak ya. Maka kita tidak langsung bersentuhan dengan najis, sehingga tidak harus kemudian kasurnya dicuci. Nah, mahara garing. Nah, silahkan dijemur saja dan pastikan ketika kita gunakan kasur tadi itu ada kain yang menghalangi antara kita dengan sesuatu yang sifatnya najis, maka tidak mengapa. Dan dalam mazhab Hanafi itu najis bisa hilang baik itu kena angin atau kena sinar matahari, tidak harus dicuci. Jadi mazhab Hanafi termasuk yang longgar dalam menghilangkan najis, meskipun hanya diangin-anginkan. Kalau warna, bau dan rasanya hilang, maka najisnya hilang. Atau misalnya lagi dengan menjemur, maka juga najisnya hilang, tidak harus dicuci. Itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Sehingga kalau memungkinkan kasurnya tadi dijemur sampai kemudian baunya hilang, maka silahkan dijemur. Tentu ini dengan pandangan ulama mazhab Hanafi, karena pada umumnya para ulama menjelaskan najis itu dihilangkan dengan cara dicuci. Tapi dalam mazhab Hanafi najis itu bisa dihilangkan dengan cara dijemur atau diangin-anginkan. Nah, saiki dikipasi nggo kipas angin misalnya. Selama baunya hilang maka sudah suci. Maka ketika baunya belum hilang, maka najis itu secara hukum dia masih ada. Maka solusinya kalau memang tidak bisa hilang, dikasih hail, dikasih pelapis, tidak langsung tidur di atas kasur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Mujiman yang secara rutin setiap malam Senin ini memberikan kajian 4 mazhab. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai ke bab najis yang dimaafkan. Kemudian besok akan dilanjutkan lagi. Kemudian Bapak sekalian, pengumuman dari Al-Khair bahwa untuk pengajian malam Senin mulai malam hari ini itu diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini kurang lebih 45 orang. Alhamdulillah. Kemudian untuk malam Sabtu jam yang sama itu pengajian ibu-ibu, sebaliknya ibu-ibu juga diikuti oleh bapak-bapak. Monggo untuk malam Sabtu itu ibu-ibu yang di sini, yang di luar, kemudian bapak yang di dalam. Nah, itu kita mengundang dengan materi tafsir yang dibawakan oleh Bapak Haji Hindarto. Dan alhamdulillah malam Sabtu kemarin kita begitu juga enak menyampaikannya. Kemarin sudah sampai baru babak yang pertama tentang asal-usul Al-Quran, kemudian sampai surat Al-Fatihah pada baru ayat sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Kemarin baru itu yang disampaikan untuk tafsirnya. Untuk itu besok akan kita lanjutkan lagi. Monggo bapak, ibu-ibu kalau mau menginginkan untuk mengikuti tafsir di malam Sabtu, sehingga kita pepak ya, khusus Bapak Musiman 4 mazhab, Pak Indarto tafsir ya gitu. Kemudian
Bapak sekalian, untuk malam Kamisnya taksin masih berlangsung. Alhamdulillah cukup semangat dari Bapak sekalian. Yang belum mengikuti monggo, kalau malam Kamis ada waktu bisa mengikuti dari awal ya. Nanti dijadikan beberapa kelas karena untuk biar sama yang mengikutinya. Yang terakhir Bapak sekalian, ini juga saya mendapat titipan door prize untuk disampaikan, yaitu Syamil Detes Huni herbal, ramuan dari madu, minyak zaitun, minyak habas sauda, sari kurma, ekstrak temulawak, propolis, ekstra kencur. Ini untuk membantu memelihara kesehatan dengan menambah zat gizi. Tadi yang memberikan bosnya herbal Nengahan. Nah ini mau saya berikan siapa ya? Ini ada dua, dengan ada bukunya Panduan Praktik Ruqyah. Nah boleh. Sekarang sinten wau sing rawuhe paling sikik ning mboten pengurus lho. Monggo sinten wau sing rawuh mboten wau sing rawuh sikik itu bapak-bapak, ibune keri kok. Sinten? Oh, mboten asal. Sinten, Bang? Monggo, Pak Sarwono. Monggo niku rezeki jenengan. Enggak ditampi. Wih, nek tuku larang lho iki. Ini buku panduan praktis ruqyah. Oh ya, ini sendiri ya. Ini kalau beli berapa ya? Sekitar 17.000 ya. Alhamdulillah ya. Sepatus sehat makanya. Alhamdulillah. Ya. Nah itu insya Allah nanti. Ini masih ada panduan praktis ruqyah. Ibu-ibu yang paling awal sinten mau? Monggo. Niki untuk ibu yang bertanya. Oh iya, yang tanya ini ya. Ya pakai ini. Nah demikian. Selanjutnya Bapak sekalian, untuk pengembangan Rumah Quran Al-Khair memang saya sampaikan bahwa kita menuju ke nanti ke pondok pesantren. Dan terakhir hari Sabtu kemarin saya menerima infak dari jamaah itu yang diserahkan langsung besi ukuran 12 mili full sebanyak 100 lonjor. Nah ini alhamdulillah, ini dari masjid Talkodo. Nah, Talkodo umum namanya apa tuh? Itu karena masjidnya sudah bagus dan sudah sementara tidak membangun fisik. Kemudian ketua takmirnya menyampaikan pada jamaahnya ini ki didak dhewe infak iki titipan saka jamaah iki wis puluhan juta ora iso nganggo iki arep bangun fisik wis ora bangun sementara iki nggo apa apike atuh lagi kae kula arep bangun pesantren kaya watu barang wis ana. Tanya ke sana apa yang dibutuhkan. Lalu menemui saya, tanya, saya butuh besi, saya bilang gitu. Nah, kemudian oleh ketua takmir itu sampaikan pada jamaahnya butuh besi, dan alhamdulillah kemarin sudah dibelikan 100 lonjor. Sudah disampaikan saya notanya, dan kami tinggal nanti pada waktunya itu tinggal untuk membangun fisiknya. Alhamdulillah ya, satu demi satu bantuan mulai mengalir. Demikian Bapak sekalian, dan langsung aja ditutup ya Pak. Iya. Marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan Parto Majelis Tadarakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.